Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Kristia dari Akuntansi 3E, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis perbandingan laporan keuangan terhadap perusahaan subsektor Metal and Mineral Mining, yaitu PT Sentral Omega Research Tbk. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama, yaitu mengenai analisis perbandingan laporan keuangan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada analisis perbandingan neraca keuangan PT Sentral Omega Research Tbk. Di sini ada beberapa akun-akun dan nominal pada periode 2017 sampai dengan 2021. Adapun akun-akunnya yaitu ada akun aset, akun liabilitas, dan akun ekuitas. Untuk akun-akun dan nominal ini bisa didapatkan di Bursa Efek Indonesia dan tinggal memindah-mindahkannya saja. Untuk perhitungannya, yang pertama, pada periode 2018 atas 2017 yaitu untuk kas dan setara kas diambil hasil dari 2018 sebesar 14.186.356.497 rupiah dikurangi dengan kas dan setara kas periode 2017 sebesar 20.393.795.335 rupiah. Hasilnya yaitu sebesar min 6.207.438.838 rupiah dengan persentase sebesar min 30%. Persentase tersebut diperoleh dari hasil perbandingan 2018 atas 2017 sebesar min 6.207.438.838 rupiah dibagi dengan kas dan setara kas pada periode 2017 sebesar 20.393.795.335 rupiah sebesar diperoleh hasil sebesar min 30% dengan rasio sebesar 0,70. Hasil tersebut diperoleh dari akun kas dan setara kas periode 2018 dibagi dengan akun kas dan setara kas pada periode 2017. Untuk perbandingan 2019 atas 2018, perbandingan 2020 atas 2019, dan perbandingan 2021 atas 2020, itu cara pengerjaannya sama seperti awal. Selanjutnya yaitu ada analisis perbandingan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian PT Sentral Omega Research Tbk. Akun-akun dan nominal pada periode 2017 sampai dengan 2021 ini juga sama, tinggal memindahkan dari hasil laporan keuangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Baik, langsung saja perhitungan untuk periode 2018 atas 2017. Cara menghitungnya sama seperti analisis perbandingan neraca, yaitu pada akun penjualan, periode 2018 dikurangi dengan periode penjualan 2017, hasilnya sebesar 446.246.647.836 rupiah. Untuk persentasenya yaitu sebesar 820%. Hasil tersebut diperoleh dari total perhitungan perbandingan periode 2018 atas 2017 dibagi dengan akun penjualan pada periode 2017. Untuk rasionya yaitu sebesar 9,20 diperoleh dari
Akun penjualan pada periode 2018 sebesar 518 miliar 585 juta 515.663 rupiah dibagi dengan akun penjualan pada periode 2017 sebesar 56 miliar 338 juta 867.827 rupiah. Untuk perbandingan pada periode 2019 atas 2018, periode perbandingan 2020 atas 2019, dan periode perbandingan 2021 atas 2020 perhitungannya sama seperti 2018 atas 2017 untuk perbandingannya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai analisis rasio industri PT Sentral Omega Research Tbk pada periode 2017 sampai dengan 2021. Untuk rasio industri ini, rumus-rumusnya sudah ada. Untuk nominal-nominal juga tinggal memindahkan dari laporan neraca dan laporan laba rugi. Di sini saya akan memberikan satu contoh rasio likuiditas, yaitu current ratio. Untuk rumus current ratio yaitu ada total aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Nominal total aktiva lancar yaitu sebesar 495 miliar 209 juta 951.135 rupiah dibagi dengan hutang lancar sebesar 618 miliar 715 juta 726.891 rupiah, hasilnya yaitu 0,80. Di mana dari hasil analisis TBK kurang mampu memenuhi karena perbandingan total aktiva lancarnya lebih kecil daripada total hutang lancarnya. Perusahaan yang memiliki kemampuan baik dalam melunasi kewajibannya yaitu jika rasio lancarnya lebih dari 1,0 kali. Berbeda dengan pada tahun 2019, yaitu diperoleh hasil sebesar 1,11 kali, di mana hal tersebut perusahaan PT Sentral Omega Research memiliki kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya. Hal tersebut disebabkan karena rasio lancar yang diperoleh pada tahun 2019 itu total aktiva lancarnya lebih besar daripada hutang lancar. Untuk yang kedua yaitu analisis rasio leverage. Analisis rasio leverage yang pertama yaitu ada total debt to total asset ratio. Rumusnya yaitu total hutang dibagi dengan total aktiva. Total hutang pada periode 2017 yaitu sebesar 1.098 miliar 118 juta 585.225 rupiah dibagi dengan total aktiva sebesar 2.267 miliar 555 juta 826.969 rupiah diperoleh hasilnya sebesar 0,48. Di mana untuk rasio leverage ini, jika semakin besar leverage ratio, maka akan semakin tinggi risiko perusahaan gagal bayar pada kreditur. Kemudian, selanjutnya yaitu ada rasio aktivitas. Yang pertama yaitu ada total aset turnover. Rumus dari total aset turnover yaitu penjualan dibagi total aktiva. Untuk penjualan pada periode 2017, nominalnya sebesar 56 miliar 338 juta 867.827 rupiah dibagi dengan total aktiva pada periode 2017 sebesar 2.267 miliar 555 5.826.969 rupiah diperoleh sebesar
0,02, di mana nilai rasio yang tinggi menunjukkan aktivitas perusahaan yang semakin baik. Hal ini karena perusahaan dapat menghasilkan banyak penguatan dengan beberapa tingkat aset tertentu. Untuk rasio profitabilitas yaitu yang pertama ada gross profit margin. Rumus gross profit margin yaitu laba kotor dibagi dengan penjualan. Pada periode 2017, laba kotor sebesar 28.339.220.831 dibagi dengan total penjualan sebesar 56.338.867.827 diperoleh hasil sebesar 0,50. Di mana jika GPM atau gross profit margin ini semakin besar, maka akan semakin baik kegiatan operasional sebuah perusahaan yang menunjukkan HPP lebih rendah daripada penjualan yang berguna untuk audit operasional. Selanjutnya yaitu materi mengenai analisis common size. Di sini ada analisis common size untuk neraca gabungan dan juga ada analisis laporan laba rugi konsolidasi PT Sentral Omega Research Tbk. Untuk analisis common size neraca konsolidasi gabungan dan analisis laporan laba rugi terdapat perbedaan dalam cara menghitungnya, di mana untuk neraca konsolidasi ini, analisis common size-nya yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan total aktiva untuk menstandarkan jumlah elemen neraca. Jadi untuk semua akun-akun dan nominal yang terdapat dalam analisis ini dibagi dengan total aktiva. Untuk akun-akun transaksi ini tinggal memindahkan saja dari annual report atau laporan keuangan tahunan. Baik, langsung saja untuk cara menghitung common size-nya yaitu untuk contohnya yang pertama ada kas dan setara kas. Kas dan setara kas pada tahun 2017 sebesar 20.393.795.335 rupiah dibagi dengan total aktiva sebesar 2.255.525.969 rupiah, hasilnya yaitu sebesar 0,90%. Untuk perbandingan tahun 2018, 2019, 2020, 2021 juga sama cara menghitungnya yaitu untuk kas dan setara kas pada tahun 2018 sebesar 14.186.356.497 rupiah dibagi dengan total aset sebesar 2.655.465.232.390 rupiah, hasilnya yaitu sebesar 0,53%. Dan untuk sisanya hasilnya sama aja untuk cara perhitungannya. Kemudian untuk laba rugi, cara menghitungnya yaitu semua akun dan semua transaksi pembaginya yaitu pada akun penjualan. Di mana contohnya yaitu pada akun beban usaha umum dan administrasi. Untuk transaksi tersebut pada tahun 2017 yaitu sebesar
Rp985.369.800 dibagi dengan penjualan yaitu sebesar Rp53.838.867.827, yaitu hasilnya sebesar 138,42%. Dan untuk perbandingan tahun 2018, 2019, 2020, 2021 juga sama untuk cara menghitungnya. Saya contohkan lagi satu, yaitu pada akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain. Itu di dalam laporan keuangan juga tidak ada nominalnya. Baik, untuk contoh lagi yaitu bagian pendapatan bunga. Dalam pendapatan bunga ini, pada tahun 2017 sebesar Rp5.863.473 dibagi dengan total penjualan pada tahun 2017 sebesar Rp56.338.867.827, hasilnya yaitu sebesar 10,41%. Dan untuk sisanya sama saja untuk cara menghitungnya, yaitu untuk neraca, itu total pembaginya yaitu total aset. Dan untuk laba rugi, pembaginya yaitu akun penjualan. Setelah melakukan analisis common size, yang selanjutnya yaitu melakukan analisis DuPont system. Analisis DuPont system ini merupakan analisis yang menghubungkan 3 macam rasio sekaligus, yaitu ROA, profit margin, dan perputaran aset atau turnover aset. Untuk rumusnya yaitu ROE sama dengan net income dibagi sales dikali sales dibagi total aset dikali total aset dibagi common equity. Untuk net income dibagi sales menjadi profit margin, untuk sales dibagi total aset menjadi total aset turnover, dan total aset dibagi common equity jadi equity multiplier. Nah, kemudian diturunkan lagi menjadi ROA dikali equity multiplier. Berikut ini bagan-bagan untuk menganalisis DuPont system. Saya akan kasih satu contoh pada tahun 2019. Untuk melakukan analisis DuPont ini, kita lakukan dari bawah terlebih dahulu untuk transaksi lebih awal, seperti untuk mencari total biaya itu di bawahnya ada penghasilan lain-lain. Nah, untuk transaksi-transaksi ini, nominal-nominalnya tinggal memindahkan dari annual report atau laporan keuangan tahunan seperti analisis pembandingan sebelum-sebelumnya, seperti penghasilan lain-lain sebesar Rp30.333.896. Untuk biaya lain-lainnya yaitu sebesar Rp9.084.106.541 ditambah dengan biaya operasi sebesar Rp77.985.369.800. Kemudian ditambah lagi dengan harga pokok penjualan sebesar Rp29.999.644.996. Dan yang terakhir ditambah dengan biaya pajak sebesar min
14.136.505.156 rupiah. Dan untuk keseluruhan total biayanya yaitu sebesar 100.962.950.077 rupiah. Kemudian untuk menghitung EAT atau laba bersih setelah pajak, yaitu penjualan dikurangi dengan total biaya. Nah, untuk penjualan sendiri di laporan keuangan berjumlah sebesar 56.338.867.827 rupiah. Untuk hasil EAT atau laba bersih setelah pajaknya yaitu sebesar min 44.624.082.250 rupiah. Kemudian untuk menjadi profit margin, kita cari penjualan terlebih dahulu. Nah, untuk harga penjualan yaitu sebesar 56.338.867.827 rupiah. Untuk mencari profit marginnya yaitu EAT dibagi dengan penjualan diperoleh profit margin sebesar min 79,21%. Nah, setelah menghitung untuk profit margin, kita kembali lagi ke bawah untuk menghitung aset turnover. Nah, aset turnover ini ada beberapa transaksi lagi seperti pajak dibayar di muka sebesar 49.716.687.674 rupiah ditambah dengan persediaan sebesar 254.438.455.326 rupiah ditambah juga dengan piutang yaitu sebesar 96.059.275.803 rupiah ditambah juga kas dan setara kas sebesar 20.393.795.335 rupiah ditambah juga dengan transaksi uang muka. Uang muka ini totalnya sebesar 7.945.598.370 rupiah. Dan yang terakhir yaitu ditambah dengan biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya yaitu sebesar 656.138.627 rupiah. Diperoleh dari transaksi-transaksi itu diperolehlah aktiva lancar, yaitu aktiva lancarnya sebesar 495.209.951.135 rupiah. Nah, untuk mencari total aset, yaitu aktiva tetap ditambah dengan aktiva lancar. Aktiva lancar tadi sudah diketahui untuk nominalnya. Untuk aktiva tetap ini, kita langsung memindahkan saja dari laporan keuangan, yaitu sebesar 1.772.345.875.834 rupiah. Diperoleh total asetnya yaitu sebesar 2.267.555.820. Oh, maaf, salah. Ulangi, untuk total asetnya yaitu sebesar 2.255.555.826.999 rupiah. Nah, untuk mencari aset turnover, itu penjualan dibagi dengan total aset. Total aset sudah diketahui nominalnya sebesar 2.267.555.826.999 rupiah. Untuk penjualannya itu sudah diketahui sebelumnya sebesar 56.338.867 rupiah 800. Maaf, salah. Untuk penjualan sendiri nominalnya yaitu 56.338.867.800.
Rp1.827. Diperoleh aset turnover sebesar 0,02 kali. Setelah profit margin diketahui dan aset turnover juga udah diketahui, langsung menghitung ROA. ROA ini diperoleh dari profit margin dikali dengan aset turnover. Profit margin sebesar min 79,21% dikali aset turnover sebesar 0,02 kali diperoleh hasil sebesar min 1,58%. Nah, ketika ROA juga sudah diketahui, maka langkah selanjutnya menghitung ROE. Untuk menghitung ROE ini, yaitu ROA dikali dengan equity multiplier. Untuk rumus equity multiplier sendiri, yaitu total aktiva dibagi dengan total ekuitas. Nah, hasilnya yaitu sebesar 1,94. ROE sendiri hasilnya yaitu min 3,07% diperoleh dari ROA sebesar min 1,58% dikali dengan equity multiplier sebesar 1,94. Cara membaca dan cara menghitung untuk periode tahun 2018, 2019, dan 2021 juga sama menghitungnya seperti awal. Baik, selanjutnya mengenai analisis tren. Nah, untuk analisis tren sendiri, untuk urutan transaksi atau akun-akun dan nominal di sini tinggal memindahkan saja dari dari annual report atau laporan keuangan tahunan. Nah, untuk analisis tren sendiri menggunakan tahun dasar atau base year sebagai tahun pembandingnya. Nah, dalam perhitungan analisis ini yang menjadi tahun dasarnya yaitu pada tahun 2017. Pada tahun 2017 ini. Nah, baik, langsung saja cara menghitungnya. Saya akan memberikan satu contoh, yaitu pada kas dan setara kas pada tahun 2017. Nah, untuk kas dan setara kas, cara menghitungnya yaitu kas dan setara kas pada tahun 2018 dibagi dengan, mohon maaf, kas dan setara kas pada tahun 2017 yaitu dibagi dengan kas dan setara kas pada tahun 2017 karena sebagai tahun pembandingnya yaitu sebesar 100%. Nah, untuk tahun 2018 yaitu cara menghitungnya kas dan setara kas pada periode 2018 dibagi dengan tahun dasar yaitu kas dan setara kas pada tahun 2017 diperoleh hasilnya sebesar 70%. Kemudian untuk tahun 2019 juga sama, cara menghitungnya yaitu akun kas dan setara kas pada tahun 2019 sebesar Rp22.821.966.192 dibagi dengan kas dan setara kas pada periode 2017 sebesar Rp20.393.795.335 diperoleh hasilnya sebesar 117%. Untuk akun transaksi lain, cara menghitungnya sama. Dan kemudian di sini ada analisis tren neracanya. Untuk dimasukkan ke kolom bagian sub akun, itu tinggal memindahkan saja jumlah-jumlah dari akun transaksi dari yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, tinggal memindahkan dari sini saja. Kemudian diperoleh hasilnya jumlah aset lancar analisis tren neraca pada tahun 2017 sebesar 100% dan pada periode 2018 sebesar 164%, dan untuk periode 2019 sebesar 191%, dan periode 2020 sebesar 198%, dan yang terakhir pada periode 2021 diperoleh hasil sebesar 185%.
Nah, setelah diketahui jumlah aset lancar, jumlah aset tidak lancar, jumlah aset, jumlah liabilitas jangka pendek, jumlah liabilitas jangka panjang, jumlah liabilitas, kemudian jumlah ekuitas dan jumlah liabilitas dan ekuitas ini, maka dibuatkan grafiknya. Untuk membuat grafik ini cukup mudah, yaitu kalian tinggal memblok semua kolom-kolom analisis tren raca ini dan langsung klik insert dan tinggal memilih grafik sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya ada analisis tren laporan laba rugi konsolidasi. Untuk tahun pembanding pada laporan laba rugi konsolidasi sama, yaitu pada tahun 2017. Langsung saja cara menghitungnya yaitu pada akun penjualan diperoleh sebesar Rp53.338.867.827 pada tahun 2017 dibagi dengan penjualan pada tahun 2017 sebagai tahun pembanding sebesar Rp55.338.867.827 diperoleh hasil sebesar 100%. Dan untuk pada tahun 2018 juga sama. Cara menghitungnya, pada akun penjualan pada tahun 2018 dibagi dengan tahun pembanding penjualan 2017 diperoleh hasil sebesar 920%. Dan untuk cara menghitung akun-akun lainnya sama saja. Kemudian diperoleh analisis tren laporan laba rugi dengan subakun pendapatan rugi usaha, kemudian rugi dari operasi yang dilanjutkan sebelum pajak, dan penghasilan rugi komprehensif lain setelah pajak, dan jumlah rugi komprehensif tahun berjalan. Untuk pendapatan sendiri, diperoleh hasil pada tahun 2017 sebesar 100%, kemudian 2018 sebesar 920%, kemudian 2019 yaitu 972%, dan 2020 2026%, dan yang terakhir yaitu 2021 sebesar 2.475%. Kemudian ini untuk gambar grafiknya sama seperti awal, tinggal blok semua subakun dari analisis tren laporan laba rugi ini, dan tinggal klik insert dan pilih sesuai grafik yang diinginkan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai analisis cross-section. Nah, analisis cross-section ini terdiri dari beberapa akun-akun. Yang pertama ada kolom saham yang beredar, PT Sentral Omega Research Tbk. Nah, untuk periode 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021, untuk nominal-nominalnya tinggal memindahkan dari laporan keuangan tahunan yang terdapat di B, di mana pada 2017 ini diperoleh sebesar min Rp536.576.828.091, dan untuk pada tahun 2018 yaitu diperoleh sebesar min Rp53.280.039.192. Kemudian setelah ada beberapa transaksi atau nominal pada saham yang beredar, selanjutnya yaitu total ekuitas. Total ekuitas di sini juga sama, tinggal memindahkan saja untuk nominal-nominalnya dari laporan keuangan tahunan, di mana pada tahun 2017 PT Sentral Omega Research Tbk ekuitasnya sebesar Rp1.439.439.241.744 Selanjutnya untuk mencari nilai buku. Rumus nilai buku yaitu nilai buku sama dengan ekuitas dibagi dengan lister atau saham yang beredar. Nah, pada tahun 2017, PT Sentral Omega Research memperoleh nilai buku sebesar min 34,83. Nah, untuk tahun 2018 sebesar min 20,21, untuk 2019 yaitu min 24,67, 2020 min 4,23,
Dan untuk 2021 min 1,93. Diperoleh total nilai bukunya sebanyak min 85,87. Setelah nilai buku diketahui, kita melihat ROA perusahaan PT Central Omega Research Tbk pada tahun 2017 diperoleh sebesar min 2,59%. Nah, untuk selanjutnya yaitu menganalisis cross section. Untuk ROA di sini pada tahun 2017 tinggal memindahkan saja dari yang sebelumnya yaitu sebesar min 2,59%. Nilai buku juga sama, tinggal dipindahkan saja ke kolom cross section dan lain-lain. Nah, untuk cara menghitung rata-rata aritmatika yaitu PT Central Omega Research Tbk ROA sebesar min 2,59% dibagi 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Karena data pengamatan yang saya ambil sebanyak 5 tahun, yaitu pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Maka diperoleh rata-rata aritmatika sebesar min 0,52%. Dan untuk cara menghitung rata-rata aritmatika selanjutnya sama saja, ROA pada tahun tersebut dibagi dengan periode data pengamatan. Kemudian untuk menghitung rata-rata tertimbang, yaitu diperoleh dari ROA perusahaan sebesar min 2,59% dibagi dengan total ROA yaitu sebesar min 12,05%, maka diperoleh hasil sebesar 0,21. Untuk menghitung ROA yang selanjutnya juga sama seperti tadi. Nah, untuk cara menghitung median yaitu ROA pada tahun 2017 min 2,59% dibagi dengan ditotalkan semua sampai periode 2021 diperoleh dengan nilai tengah sebesar min 4,55%. Nah, setelah analisis cross section ini telah selesai, maka untuk selanjutnya yaitu mengenai analisis time series. Nah, untuk analisis time series ini saya menggunakan metode kuadrat terkecil. Dalam metode kuadrat terkecil ini ada penjualan atau Y, kemudian ada kode X atau tahun, Y dikali X, dan X kuadrat. Nah, pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021, untuk nominal-nominal dari penjualan di sini, tinggal memindahkan saja dari laporan keuangan tahunan yang terdaftar di BEI. Pada tahun 2017 diperoleh penjualannya sebesar 56.338.867.827 rupiah. Untuk kode tahunnya min 2, dan untuk cara menghitung Y dikali X itu penjualan dikali kode X atau kode tahun. Di mana pada tahun 2017 ini penjualannya 56.338.867.827 rupiah dikali min 2, maka hasilnya sebesar 112.677.735.654. Dan untuk X kuadrat atau X2 yaitu menghitungnya dari kode X atau kode tahunnya, yaitu min 2 dikali min 2, hasilnya yaitu 4. Cara menghitung Y dikali X tahun selanjutnya itu sama seperti awal, dan untuk X kuadrat juga sama. Maka diperoleh rumus yaitu A sama dengan jumlah Y dibagi N. Kemudian untuk B sama dengan jumlah Y X dibagi X
kuadrat atau X2. Untuk A sendiri, A sama dengan jumlah Y dibagi N. Untuk jumlah Y-nya sebesar, bisa dilihat di layar, 3.856.420.609 rupiah dibagi 5 tahun. N itu data pengamatan. Maka diperoleh hasil sebesar 731.771.284.122 rupiah. Untuk B sama dengan jumlah YX dibagi X kuadrat, yaitu untuk jumlah Y kali X-nya sebesar 3.299.247.674.933 rupiah dibagi dengan 10. Maka hasilnya sebesar 329.924.767.493 rupiah. Jadi untuk persamaan trennya diperoleh sebesar, diperoleh dengan rumus Y sama dengan 731.284.122 rupiah ditambah 329.924.767.400. Mohon maaf. Jadi persamaan tren di sini yaitu Y sama dengan 731.284.122 rupiah ditambah dengan 3.299.247.674.933 rupiah dikali X. Maka selanjutnya yaitu dibuatkan untuk data Y dari rumus yang ini. Di sini ada tabel data Y sama penjualan. Nah, untuk periode 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Untuk data Y yang diperoleh dari rumus sebelumnya yaitu sebesar pada tahun 2017 sebesar 71.921.749.126 dengan data penjualan Y-nya sebesar 56.338.867.827 rupiah. Untuk data penjualan di sini tinggal memindahkan dari analisis laporan keuangan tahunan yang terdaftar di BA. Nah, untuk cara menghitungnya, data Y di sini, yaitu rumus tadi dikalikan dengan X. X itu data pengamatan tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, dan tahun ke-4, dan tahun ke-5. Di mana untuk tahunnya itu tadi pada tahun 2017, yaitu -2, pada tahun 2018 -1, 2019 0, 2021, dan 2021 untuk tahunnya 2. Nah, jadi di sini nanti tinggal menghitung rumusnya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya tinggal dibuatkan grafik. Nah, grafik di sini gampang sekali cara membuatnya, yaitu analisis tren penjualannya tinggal diblok untuk kolom data Y di sini dan penjualan. Diperoleh dengan grafik seperti ini. Pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Untuk data garis merah ini, rumus persamaan data Y sama dengan
Rp731.284.112 ditambah dengan Rp3.299.247.674.933 dikali X. Untuk warna ungu sendiri itu penjualan Y. Mungkin itu saja yang bisa dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.